Halo sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Kembali lagi bersama saya Hizkya Yogi. Pada video kali ini saya akan membahas satu topik ya tentang hubungan dengan manusia ya, yaitu bagaimana cara kita agar disukai orang dalam waktu 1 menit. Ya, sebelum saya mulai videonya, topiknya, tidak ada salahnya jika kalian menyukai channel seperti ini, kalian bisa klik subscribe, ya, lalu kalian klik loncengnya, lalu kalian bisa like dan share serta komen yang positif. Oke, kenapa saya membahas cara agar kita disukai dengan orang? Ya, karena kebetulan banyak yang tanya sama saya, Pak, gimana caranya menjual produk? Ya, gimana biar kita ini bisa menjual produk dimanapun dan kapanpun? Saya nggak bisa menjual produk, Pak, bagaimana tips-tipsnya? Ya, setelah saya pelajari, ya, 8 tahun saya belajar bersama Bapak Chandra, saya 8 tahun pengalaman saya di dunia bisnis, reseller, ya, saya menyimpulkan ketika kita meng-closing orang atau kita memiliki bisnis lalu kita tawarkan ke orang, tingkat closing kita itu 83% ditentukan oleh orang ini menyukai kita apa enggak. Ya, jadi 83% itu ditentukan oleh hubungan kita dengan orang tersebut. Dan 17% ini ditentukan oleh dia butuh sama produk kita apa enggak. Jadi 83% itu ditentukan oleh hubungan kita dan 17% ditentukan oleh orang ini butuh apa enggak. Nah, yang besar ini adalah di hubungan kita dengan konsumen atau dengan partner bisnis kita. Jadi mau tidak mau kita harus menjadi orang itu yang menyenangkan, jadi orang yang cepat mudah bergaul. Karena apa? Kalau kita nggak mudah bergaul, kita mau menawarkan bisnis seperti apapun, kita mau menawarkan produk sebagus apapun, saya yakin pasti ditolak. Karena udah lihat kamu aja udah nggak seneng, ya, lihat mukanya aja pengen dihantam, ya, nggak akan seneng. Ya, jadi harus menjadi orang yang menyenangkan. Nah, tipsnya bagaimana? Ya, saya memiliki 3 tips. Ya, tips yang pertama adalah ini sangat simpel, ya, sangat simpel dan saya rasa semua orang tahu tapi nggak sadar. Tips yang pertama adalah senyum. Nah, senyum ya. Jadi kalau kita ketemu orang, ya, jangan muka itu mengkerut, begini ya, atau muka seperti sok cool. Jangan, orang nggak suka, ya. Jadi ketika kita mau bertemu orang, kita tuh senyum, ya, sama kita belajarlah seperti bayi. Orang mau ketika marah melihat bayi ketawa, wah itu langsung hatinya langsung senang. Karena apa? Dia senyum, ya. Jadi dimanapun, bukan hanya di Indonesia, kita kalau negeri saja, ya, senyumannya adalah bahasa universal. Kita kalau jalan-jalan ke Belanda, kita nggak mengerti bahasa Belanda, tapi kalau kita senyum, saya yakin mereka tahu arti kita tuh senyum. Ya, mereka pasti balik senyum pada kita. Jadi senyum ini bahasa universal. Dan kalau orang lihat kita senyum itu sangat menyenangkan. Jadi tips bagi Anda, ya, kalau ketemu orang coba senyum. Ya, contoh saya dulu pernah, ya, saya kebetulan reseller pembalut Nates, ya. Saya membawa pembalut saya itu pengalaman pribadi saya tuh dari Surabaya ke Bondowoso naik kereta. Ya, dan kebetulan saya naik kereta ekonomi, di mana kereta ekonomi itu kan duduknya dua-dua. Nih, dua-dua. Dan kebetulan saya tuh laki sendiri, semuanya ibu-ibu. Yang saya lakukan adalah apa? Saya senyum. Ketika saya senyum, mereka senyum balik. Dan saya tanya, ibu mau kemana? Padahal saya sudah tahu kalau kereta ini ke Bondowoso. Oh, saya ke Bondowoso. Oh, sama bu. Ya, ngobrol-ngobrol. Alhasil dia tanya, kerjaannya apa pak? Oh, saya kebetulan distributor pembalut. Saya jelaskan pembalut saya. Dan alhasil closing, menjual pembalut di kereta api. Nah, bayangkan, ini karena senyuman. Jadi bagi kalian yang suka merengut mukanya, ya, coba biasakan senyum. Ya, senyum. Karena senyum itu akan membuka rezeki Anda. Tips yang kedua, ya, ketika Anda bertemu dengan konsumen Anda atau Anda itu bertemu dengan partner kerja Anda yang ingin Anda ajak kerjasama, usahakan banyaklah bertanya, jangan banyak bicara. Ingat, Tuhan menciptakan kita itu 2 kuping 1 mulut. Itu artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ya, orang lebih senang berbicara kepada orang yang mau mendengarkan mereka daripada bicara dengan orang yang suka bicara. Orang yang bicara tuh menyebalkan. Orang pasti nggak suka.
Jadi kalau kita bertemu dengan konsumen kita, usahakanlah banyak bertanya, ya. Karena dengan bertanya, kita itu bisa menggali kebutuhan mereka. Nah, kalau kita bisa menggali kebutuhan mereka, nah kita bisa menemukan hot button dia, ya. Jadi kalau kita bisa menemukan hot button dia, kita bisa menemukan kebutuhan dia, saya yakin kita bisa meningkatkan tingkat closing kita, dan orang itu akan merasa senang pada kita. Ingat tips kedua, banyaklah bertanya, jangan berbicara, ya. Yang ketiga, ini tips ketiga ini bisa dilakukan untuk teman lama atau kalian sudah pernah kenal, ya. Tips yang ketiga adalah panggil namanya. Lah, dasar manusia ini, mereka tuh memiliki hati tuh ingin merasa penting, ya. Jadi contoh, kalau kita itu ketemu teman lama, jangan kita lupa sama nama teman kita ini. Kalau bisa kita panggil namanya, ya. Bahkan kalau kita pernah kenal sekali, jangan dilupakan namanya. Kalau bisa ingat, lalu kita bisa sebut, oh Pak Imam ya, wah apa kabar, orang itu senang, ya. Contoh atau real aja, kalau kalian pergi ke hotel, ya, lalu ada resepsionisnya, bisa ada name tag-nya kan, lah kalian bisa, oh terima kasih Bapak Ridwan, ya, oh terima kasih Bapak Yusuf, ya. Mereka akan senang, ya, padahal kita tidak kenal pun kok bisa tahu nama kita. Padahal kita taunya dari name tag, mereka akan merasa senang. Itulah sifat manusia, ya. Jadi kalau kalian memiliki konsumen, jangan sampai kalian ini, aduh jenengmu sapa wis, aduh sapa sih jenengnya lali dia, apa angel diingat soalnya sapa wis. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu pasti orang itu nggak suka, dilupakan, ya. Jadi harus ingat sama namanya. Oke, kalau kalian lakukan 3 tips ini, saya yakin orang itu pasti senang berbicara sama kita. Ketika orang senang berbicara dengan kita, saya yakin kalian mau berjualan apapun, ya, kalian pasti lebih mudah menjualnya, ya. Jadi bagi kalian yang sering tanya pada saya, Pak, gimana cara menjual? Gampang, jadilah orang yang menyenangkan. Kalau Anda menjadi orang yang menyenangkan, saya yakin, ya, produk apapun yang kalian jual, asal produknya bagus loh, ya, itu pasti bisa laku, ya, bahkan laku keras. Oke, sekian saja tips dari saya. Semoga tips saya ini bisa membantu Anda dalam meningkatkan penjualan Anda. Dan mohon maaf jika ada saya salah kata. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan channel seperti ini, kalian bisa klik subscribe, loncengnya, dan share, serta komen yang positif. Dan selalu salam hebat, luar biasa.